pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewajibkan murid SMA di Kupang untuk masuk jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Hola netizen yang berbakti. Jam masuk siswa yang bisa dibilang masih subuh ini viral di media sosial. Arahan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat yang memberi pengarahan ke jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT soal jam masuk siswa SMA SMK pada jam 5 pagi ini beredar luas di media sosial. Arahan kebijakan masuk jam 5 pagi di SMA SMK NTT itu diberikan Gubernur Victor pada Kamis 23 Februari 2023 di Aula Biru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Adapun dasar pertimbangan Pemprov NTT adalah yang pertama, sekolah-sekolah berasrama seperti sekolah Katolik berasrama atau pesantren yang memulai aktivitas masuk sekolah pada pukul 5 WITA diawali dengan ibadah bersama, senam bersama, baru mulai aktivitas kegiatan belajar mengajar. Kedua, aktivitas jual beli di pasar-pasar tradisional di Kota Kupang biasanya dilakukan sejak pukul 3 WITA, sehingga kebijakan masuk sekolah pukul 5 WITA ini dipandang sebagai masalah sederhana yang lama-kelamaan menjadi kebijakan yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, kajian geografis menyebutkan bahwa perputaran bumi saat ini begitu cepat dan matahari sudah terbit pada pukul 5 WITA. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Halo warga negara yang baik, saya baru baca berita ya, baru lihat di Twitter lalu kemudian baca berita gitu mengenai kebijakan siswa sekolah SMA sepertinya ya, yang itu masuk jam 5 pagi gitu ya. Bayangkan jam 5 pagi. Memang kalau di Indonesia Timur itu sebenarnya jam 5 itu ya sudah agak-agak terang begitu ya. Ya kira-kira kurang lebih kalau seperti di Jakarta itu mungkin ya seperti setengah 6-nya Jakarta lah, sudah terang ya. Dan kalau kemudian kita telisik gitu ya, kebijakan ini katanya demi meningkatkan mutu, meningkatkan disiplin, dan juga etos kerja. Dan ini adalah sesuatu yang disebut di dalam PT ini sebagai gebrakan. Saya nggak tahu apakah ini sudah ditelisik dari perspektif yang holistik gitu ya. Artinya dari sisi kemudian keinginan gubernur ini sudah diuji belum? Secara kemudian kesehatan apakah berpengaruh terhadap siswa? Secara kemudian ekonomi apakah juga ditelisik dengan komite sekolah dan sebagainya. Karena apa? Ketika kemudian jam 5 pagi mereka sudah ada di sekolah, artinya bangunnya lebih awal dong, katakanlah setengah 5 begitu ya, atau jam 4 gitu ya. Dan kalau mereka sudah bangun jam segitu, tentu ibu-ibu emak-emaknya juga harus mulai standby masak mulai jam sekitar jam 4 juga begitu ya. Dan kalau emak-emaknya hanya ibu rumah tangga, oke lah mungkin dia lelah setelah kecepatan bangun, oke dia bisa tidur lagi, atau mungkin di rumah tidak terlalu banyak tuntutan yang harus dikerjakan begitu. Tapi bagaimana kalau mereka adalah yang berprofesi sebagai misalnya perawat? Kalau mereka bangun terlalu dini untuk merawat anak-anaknya pertama-tama, nanti ketika merawat orang di rumah sakit atau di puskesmas, apakah mereka masih bisa fresh gitu ya? Kemudian kalau mereka adalah birokrat misalnya atau pegawai negeri, apakah mereka masih bisa konsentrasi ketika mereka harus bangun pagi? Karena bagaimanapun selain sebagai pekerja, mereka juga adalah orang tua yang perlu mendukung dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Nah, seperti di Jakarta ada sebuah pernyataan ya dari forum guru di Jakarta, karena di Jakarta itu masuknya setengah 7, itu juga disebut itu punya risiko, karena kalau anak mulai sekolah jam setengah 7 itu artinya ada masalah dengan pencernaan gitu, karena soal pola makan gitu. Walaupun ya mungkin setengah 7 rasa-rasanya oke lah, masih bisa diperdebatkan. Mereka bisa saja mungkin ya datang setengah 7 ke sekolah lalu makan setengah 8 atau bagaimana begitu ya. Tapi menurut saya yang di NTT ini luar biasa istimewa. Kalau disebut ini sebagai inovasi, saya tidak tahu seperti apa inovasinya. Kalau meningkatkan mutu, saya tidak tahu apakah ini ada korelasinya. Walaupun kalau misalnya kita bilang NTT itu punya masalah dengan isu kemiskinan, bagi saya orang-orang NTT itu hebat loh. Bisa dilihat di berbagai daerah. Salam. Ya ini nih aneh-aneh sekali peraturannya. Sekolah yang bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kita aja dulu bangun jam 7 pagi loh, sekolah udah malas, anak-anak sekarang sekolah udah malas.
zaman dulu pun jam 7 pagi bangun aja udah istilahnya udah apa ya, rasa-rasan lah orang Jawa itu. Aturan buat jangan aneh-aneh, ya normalnya aja, sekolah jam 7 pagi, mulai jam 2 atau jam 3 gitu, normalnya aja sekolah. Ya tidak tahu alasannya, apapun alasannya itu mungkin lah, juga semua itu pasti ada sesuatu alasan yang positif, tapi juga ada yang negatifnya. Kalau menurutku sih nggak perlu sekolah-sekolah bangun jam 5 pagi, berangkat jam 5 pagi sampai sekolah. Kasihan gurunya juga yang ngajar. Masanya guru kan kalau malam pasti ngerjakan tugas-tugas, materi-materi buat pengajaran murid itu udah pasti. Dan terus kalau anak sekolah jam 5 pagi, guru jam 5 pagi, kasihan tuh kalau nggak ada overtime, lemburnya itu kasihan. Gurunya itu lo kasihan. Kecuali kalau ASN lain di NTT masuknya jam 4 pagi, DPR, terus Pak Gubernurnya juga. Pokoknya semua lah ASN di sana itu masuknya jam 4 pagi. Nanti murid guru jam 5 pagi itu nggak masalah. Gitu loh. Peraturan aneh-aneh kayak gitu. Kasihan siswanya. Yang rumahnya dekat sih nggak masalah 1-2 kilo. Yang rumahnya jauh, yang 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo itu pasti perjalanannya jauh juga. Bangunnya pasti pagi, paling nggak jam 4, jam 3 pagi paling nggak bangun, baru udah bangun. Ya kita pikirkan lah. Masanya kalau jam segitu ibaratnya kan enak-enaknya orang tidur gitu loh. Umumnya wae orang sekolah kayak gimana, jam 7 ya jam 7 gitu. Ya ini pemikiran saya lah. Semoga peraturan itu nanti dicabut dan dikembalikan seperti semula, seperti biasanya. Nyanya ya Bapak NTT yang saya hormati. Kalau murid masuk jam 5, gurunya bangun jam berapa Bapak NTT? Saya calon guru tapi saya sudah magang ya. Di sekolah itu, sekolah aja jam 7 pagi masuk ya Bapak, kita para guru masuk jam 6.40. Belum kalau yang punya keluarga Bapak, ya perlu masak. Saya tinggal sendiri, saya juga masak. Saya itu aja udah bangun jam 5 pagi Bapak ya. Masa iya guru-guru disuruh bangun jam 3 subuh? Itu mau sekolah atau mau ronda malam? Mohon maaf nih Pak ya. Bapak bilang tidur 6 jam cukup. Bapak orang dewasa butuh tidur itu sekitar 7-8 jam. Buktinya apa saya kasih nih ya Pak? Pak, apalagi anak SMA itu dia baru 12-18 tahun butuh tidur 8-9 jam. Bapak kasih dia tidur 6 jam Pak. Di sekolah belajar kagak tidur iya. Saya mah disuruh tidur 6 jam sehari, saya bete Pak. Bad mood saya. Saya nggak mau sekolah, saya mau tidur di kelas. Di sekolah Jakarta aja jam 7 baru jam 6.40 masuk tuh udah pagi bet Pak, kita berangkat Pak pagi bet. Itu udah siap-siap dari jam 5.30 kita siap-siap Pak. Ini anak-anak Bapak disuruh bangun jam 4 pagi, buset. Ngeri banget Pak. Ini bener dah. Saya mah kalau masalah murid ya udahlah itu hidup mereka, tapi guru Bapak juga pikirin Pak. Dia mesti siapin pelajaran, mesti beres-beres rumah, harus lagi masak, ngurus anak. Bapak bayangin Pak, bangun jam berapa itu guru? Dia jadi guru enggak, jadi kalong Pak, terbang nanti. Jadi kelelawar Pak. Jam 3 subuh udah disuruh bangun kayak ronda malam tuh, bener dah. Belum lagi Pak koreksian nilai, ngisi nilai Bapak, bikin materi Bapak. Ya ampun Pak, itu baru bisa tidur jam 11 jam 12. Tidur 3 jam Pak sama main warnet, lamaan main warnet Pak 3 jam. Bener. Saya daripada tidur saya jaga main warnet Pak. Kalau jadi gitu mah Pak jadi guru sulit banget Pak, hidup guru udah sulit Pak. Ya.
Parah ya guys, jadi sekolah di NTT itu akan menerapkan sekolah masuk jam 5 pagi. Hal ini terjadi karena instruksi dari Gubernur NTT, di mana dia meminta anak sekolah harus sudah masuk jam 5 pagi. Alasannya karena pendidikan di daerah NTT itu masih tertinggal. Padahal kan tidak ada korelasi masuk sekolah jam 5 pagi, menyebabkan tingkat pendidikan semakin baik. Walaupun si Gubernur ini berpendapat bahwa anak sekolah masuk jam 5 pagi meningkatkan etos kerjanya, tapi itu perlu kajian yang sangat mendalam. Karena aturan ini sangat berdampak luas bagi masyarakat, terutama buat anak-anak, karena sebenarnya jam 5 pagi itu masih jam tidur yang masih normal dan wajar buat anak-anak sekolah. Menurut saya, justru kalau misalnya anak sekolah jam 5 pagi, maka mungkin kualitas tidur mereka pasti terganggu. Karena si anak itu tidak serta-merta langsung berada di ruangan jam 5 paginya. Pasti prosesnya dia harus bangun jam setengah 4, mungkin dia juga harus beres-beres, atau mungkin jarak dari rumahnya ke sekolah itu jauh. Apakah mungkin ada transportasi yang bisa mengantarkan mereka ke tempat sekolahnya? Malah kan jadi rawan banget buat anak-anak ini untuk pergi ke sekolah gitu loh. Samping ini, anak-anak ini akan makin lama makin kurang tidur, bukannya menyebabkan mereka semakin pintar, malah mereka bisa terganggu kesehatannya. Konsentrasi belajarnya pasti terganggu karena mereka itu mungkin kurang tidur. Kan hal-hal seperti ini perlu dikaji gitu loh. Dan aku herannya, maksudnya kebijakan seperti itu harusnya diintervensi juga sama pemerintah pusat. Masuk menteri pendidikannya jangan diam aja. Kalau seandainya tadi saya tinggal di NTT, saya punya anak sekolah dan diwajibkan untuk masuk sekolah jam 5 pagi, maka saya akan memindahkan anak saya ke daerah lain. Dan mau tanya ya, apakah anak gubernur ini sekolah di NTT dan anaknya juga ikut sekolah jam 5 pagi? Atau juga anaknya di luar pulau, nggak ngerasain kebijakan bapaknya yang nyusahin orang? Menurut kalian bagaimana guys dengan aturan baru dari gubernur NTT ini? Apakah kalian setuju atau tidak? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewajibkan murid SMA di Kupang untuk masuk jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Oh. Aduh. Jam masuk sekolah sekarang di Indonesia yang jam 7 pagi saja sudah salah. Ya, di berbagai negara maju, jam masuk sekolah itu justru dimundurkan ke jam setengah 9, jam 9. Alasannya kenapa? Ya, untuk kesehatan tidur anak-anak ini, untuk kesehatan kualitas dari dewasa muda ini loh. Perlu diketahui begini, ya. Usia remaja dan dewasa muda itu masih memiliki kebutuhan tidur 8,5 sampai 9,4 jam. Nah, kalau tidak dipenuhi, apa akibatnya? Nah, kita memang tidak bisa meneliti secara langsung, ya. Tapi penelitian dari Susan Kirkconnell, ya, beliau adalah peneliti kesehatan tidur pada remaja dan dewasa muda yang sangat terkenal, ya. Beliau mengungkapkan setelah memundurkan jam masuk sekolah, jadi diuji nih, ada 2 sekolah waktu itu masih di awal 90-an, dengan memundurkan jam masuk sekolah menjadi setengah 9 jam atau jam 9. Nah, prestasi akademisnya meningkat, prestasi olahraga meningkat, angka terlambat turun drastis, angka absen karena sakit turun drastis, dan yang di luar perkiraan para peneliti, angka kenakalan remaja hampir 0. Ini kan luar biasa. Dan dalam waktu 10 tahun, belasan tahun, memang tidak mudah, perlahan-lahan baru bisa tercapai, akhirnya dimundurkanlah jam masuk sekolah. Tidur, kesehatan tidur, kecukupan tidur, itu akan menjamin kualitas manusia. Bukan saja soal kesehatan, kecerdasan, daya ingat, kreativitas, kualitas otak manusia. Kualitas manusia itu dibangun hanya pada saat tidur, ya. Jadi dengan mengurangi tidur sebenarnya itu kita malah menurunkan kualitas manusia, ya. Daya tahan tubuhnya jadi buruk, resiko berbagai penyakit jantung, pembuluh darah, resiko kanker akan meningkat drastis, ya. Belum lagi performa. Nah, untuk yang pernah remaja, pernah SMA, pernah kuliah, kan ingat nih, waktu dulu kalau kita masuk sekolah, pelajaran-pelajaran yang pertama jam 7, ada yang menarik, ada yang ya menyenangkan, nggak ada. Kenapa? Karena otak kita masih tidur. Nanti setelah istirahat pertama masuk jam 9:30 kan baru menarik. Nah, jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Bukan saja kecukupan tidur, tapi jam biologis, circadian rhythm. Jam biologis
remaja dan dewasa muda ini memang jam 11 ke atas baru tidur, ya. Dan ya cuma bangunnya harusnya siang, ya. Sehingga otaknya ini baru aktif sekitar setengah 10, jam 10, ya. Sedangkan di malam hari kalau dipaksa tidur jam 8, jam 9, ya belum jamnya bangun. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak ini punya kualitas yang baik, performa yang baik? Akan sulit, ya. Jadi pandangan bahwa kurang tidur, insomnia, pendek-pendekin jam tidur itu lebih produktif, lebih maco gitu ya, lebih hebat, heroik, itu udah kuno, ya. Dengan kesehatan tidur, ya, dengan memperhatikan kesehatan tidur justru menjadi langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan, ya. Terima kasih.